Bapak Ibu sekalian, maka di sini Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah ketika dia ingin menulis surat kepada orang-orang ajam, maksudnya mulukuhum wa uzama'uhum, yaitu raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka, ketika Rasulullah ingin mengirim surat, dan ini kita kisahkan sudah kemarin, kapan Rasulullah mulai menulis surat, dan semenjak itulah Rasulullah mulai memakai cincin. Maka kemarin kita, apakah Rasulullah memakai cincin sebelum dia hijrah atau setelah hijrah? Para ulama menjelaskan sebelum hijrah beliau tidak pakai cincin. Maka ada yang disebutkan oleh ahli sejarah, orang-orang jahiliyah di Mekah tidak biasa pakai cincin. Itu. Tapi kok Rasulullah pakai cincin? Jadi ada kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, Rasulullah pasti lakukan. Rasulullah buat. Selama tidak bertentangan. Contoh kemarin apa? Orang jahiliyah, laki-lakinya rambutnya panjang. Maka Rasulullah panjang rambutnya. Karena tradisi ketika itu begitu. Tapi sekarang kenapa ini? Tidak ada yang panjang rambutnya. Berarti tidak ada yang mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam Sahih Bukhari, Rasulullah panjang rambutnya sampai ke bahu, daun telinganya. Ini tidak ada ini yang begitu. Berarti tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Ulama-ulama sendiri pun tidak ada yang pakai begitu. Berarti mereka dituduh tidak mencontoh sunnah Rasulullah. Itu namanya Bapak Ibu sekalian. Itulah dibagi oleh. Maka itu Pak, tanya ulama, jangan sembarang baca-baca hadis itu sunnah aja. Baca, tanya ulama. Maka ulama membagi bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu ada namanya sifatnya tasyri'i, syariah. Maka wajib dicontoh. Ada yang sifatnya khusus untuk Rasulullah, tak boleh contoh. Maka haram mencontohnya kadang. Contoh Rasulullah beristri 11. Beristri pula 11 apa? Kenapa 11? Mencontoh sunnah. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Banyak Pak, menyambung puasa, tak ada buka-buka. Siang malam puasa. Tiba matahari terbenam, tak juga buka. Karena dia baca hadis Rasulullah. Rasulullah yuwasil. Rasulullah itu continue melanjutkan puasanya tanpa buka. Ini mencontoh sunnah Rasulullah. Bagaimana kira-kira? Ngawur itu. Jangan tidak ada ulama-ulama, langsung sunnah. Nanti berserak-serak agama itu nanti. Maka Allah sendiri mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama. Rasulullah mewasankan kepada kita, al-ulama warasatul. Ulama itu mereka lah yang mewarisi ilmu para nabi. Tanya mereka. Maka ulama merumuskan yang lahir dari Rasulullah ada 3. Ada yang sifat syariat yang wajib kita contoh. Ada yang sifat khusus, itu hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi untuk menyatakan ini khusus atau tidak khusus, harus ada dalilnya. Tidak boleh sembarang kita menyatakan khusus. Tanya juga ulama. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada yang sifat jibilli. Hal yang sifatnya kemanusiaan. Yang kadang-kadang mencontoh supaya dia akrab dengan orang-orang sekitarnya. Maka supaya dia diterima di orang Arab itu, ya dia ikuti tradisi mereka yang tidak bertentangan dengan. Maka ada kaidah dalam agama kita yang dirumuskan oleh ulama, al-adatu muhakkamah. Adat itu, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Tapi jangan begitu pula. Jadi kebiasaannya celana pendek itu celana pendek pula. Baca pula kaedah itu, al-adatu muhakkamah, itu ngawur pula. Maka rujuk bagaimana penjelasan ulama terhadap kaedah tersebut supaya jangan salah Sekarang ini saya lihat ini banyak salah praktek sekarang ini. Bacaannya apa tuh dipahami sendiri. Itu diceramainnya, suruhnya orang mengamalkannya. Alias berserak-serak umat ini. Karena tidak merujuk ke ulama. Karena kadang-kadang sombong, Quran sunnah langsung. Baca apa keterangan ulama.
Dan jangan satu dua, baca seluas-luasnya. Lagi kalau situ terjadi perbedaan pendapat, baca sedalam-dalam. Baru nanti simpulkan. Enak nanti. Maka umat ini walaupun berbeda tapi menyatu. Walaupun berbeda-beda tapi saling berkasih sayang. Walaupun berbeda-beda saling mencintai. Walaupun berbeda-beda dalam amalan tapi saling menghormati. Tapi kalau tidak terjadi asal berbeda sedikit memusuhi lagi. Apa kelompok-kelompok saling serang menyerang. Itu tidak lagi. Ada masuk setan itu. Itu berserak-serak umat nanti. Buat masjid sendiri, buat kelompok sendiri, buat nama sendiri. Itu tidak lagi tu Bapak Ibu. Itu tidak benar itu. Jangan ikuti seperti itu tu. Itu macam-macam belah. Itu rentan nanti untuk negara ini pun hancur buatnya. Nanti tinggal lagi itu nyuruh apa lagi tu. Kalau sudah benih permusuhan itu sudah ada, tinggal menghembus-hembusnya dikit lagi. Hancur kita. Maka kata Allah dalam Quran, wa ati'ullaha war rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Taat kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berbantah-bantah, dan jangan kalian bermusuh-musuhan. Karena itu kalau kalian lakukan, maka kalian akan gagal, dan seluruh kekuatan power, potensi yang kalian miliki semuanya akan lenyap dan hilang, dan kalian akan dikuasai musuh. Maka kata Allah, untuk menjaga persatuan kesatuan supaya kalian jangan berbantah berpecah, wasbiru, sabar, jangan ikuti tahan diri. Jangan lancang nanti menuding orang dengan lisan. Sabar. Innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang yang ada orang tidak sabar, Pak. Asal ada orang berbeda dengan dia, tuding-tuding lagi. Tidak sabar namanya itu. Sabar.